Assalamualaikum, selamat sore, dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Apa kabar Bapak dan Ibu hari ini? Semoga sehat-sehat dimanapun Bapak Ibu berada saat ini. Perkenalkan, saya Heni Hartini, saya yang akan memandu Ibu Bapak sekalian selama 1 jam ke depan dalam seminar yang bertema deteksi dini speech delay pada anak. Adapun susunan acara pada sore hari ini adalah yang pertama ada sambutan dari Bapak Ikhlasin Nufus SST FTMK selaku pimpinan dari Klinik Cilegon Fisioterapi Care. Yang kedua, paparan terkait tema oleh Ibu Wida Nurmawadda, dan sesi terakhir yaitu sesi tanya jawab. Jika ada pertanyaan dari Bapak atau Ibu, bisa langsung ketik di kolom chat, nanti akan dijawab setelah presentasi selesai sesuai dengan urutan. Jika ada yang ingin bertanya langsung, bisa klik raise hand atau simbol tangan di Zoom Anda dan akan diberi kesempatan sesuai urutan juga. Untuk mempersingkat waktu, kami persilahkan kepada Bapak Ikhlasin Nufus. Ya, terima kasih Bapak kepada Ibu Heni Hartini dan Mbak Little Monjo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Alhamdulillah pada kesempatan yang baik ini perlu kita bersyukur kepada Allah Tuhan Yang Maha Esa bahwa kita bisa bersilaturahmi bertemu melalui media ini. Mudah-mudahan dengan media ini menjadikan sebuah informasi edukatif bagi kita semua sebagai orang tua. Dan tentunya kami atas nama jajaran manajemen Cilegon Fisioterapi Care menyambut baik dan mengapresiasi kegiatan seminar ini, dan tentunya kami berharap dengan kegiatan ini menjadikan sebuah informasi yang bermanfaat dan menarik bagi orang tua dan pada saudara-saudara kita. Dan kami perlu diketahui bahwa klinik kami yang berdiri kurang lebih hampir 12 tahun. Kebetulan kami berada di lokasi di Cilegon, dan kami bersama teman-teman kami dari tim Cilegon Fisioterapi Care, dari fisioterapi anak, okupasi terapi, terapi bicara, pedagog, dan ortoprostetik bersama-sama untuk memberikan pelayanan kepada anak-anak, khususnya tumbuh kembang anak. Dan hal ini kami dari tim kami, dari Mbak Wida sebagai terapi bicara, sebagai terapi bicara semuda yang sudah berkompeten dalam ahlinya, insya Allah akan menyampaikan beberapa informasi atau tentang deteksi ini pada light speed. Di light speed tentu ini perlu pemerhati bagi kita bahwa saat ini kondisi lingkungan saat pandemi COVID ini mempengaruhi kepada pola informasi, pola tingkah kepada anak kita. Maka sudah saatnya kita harus memperhatikan sedini mungkin terhadap perkembangan anak-anak kita, baik dari mulai anak itu lahir ya sampai tumbuh kembang secara dewasa. Dari sedini mungkin tahap demi tahap harus kita lihat perkembangannya, karena dikhawatirkan ada penyimpangan atau keterlambatan baik itu dalam motorik kasarnya atau dalam motorik halusnya ataupun dalam kemampuan komunikasinya. Dan itu nanti insya Allah akan dijabarkan dan akan dijelaskan oleh Mbak Wida sebagai ahli terapi bicara yang mewakili dari Cilegon Fisioterapi Care. Dan insya Allah kegiatan ini akan berkesinambungan ke depannya, dan insya Allah kami juga mengucapkan terima kasih, mengapresiasi kepada teman-teman Little Monjo yang memfasilitasi kami untuk bersama-sama berbagi informasi tentang dunia kesehatan, khususnya di tumbuh kembang anak ini. Semoga ini adalah wasil atau jalan bagi kita agar dunia anak-anak kita selaras dan seimbang sesuai dengan usia perkembangannya. Dan tentunya harapan kita adalah ketika anak kita ada diketahui ada penyimpangan sebaik, kita langsung bisa mengintervensi dan langsung memberikan konsultasi atau mendatangi kami ataupun di tempat-tempat layanan yang ada di sekitarnya, sehingga bisa
langsung kita berikan intervensi, dan mudah-mudahan kalau sedini mungkin setelah kita ketahui perkembangannya, maka insya Allah ke depannya anak kita bisa sesuai dengan usia perkembangannya. Dan sekali lagi kami mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada sahabat kami dari Telmunjuda rekan-rekan, dan Mbak Wida sebagai pemateri pada sore hari ini. Tentunya teman-teman manajemen klinik fisioterapi dan tim terapisnya. Dan lupa juga kami ucapkan terima kasih kepada ibu-ibu, bapak-bapak yang saat ini bergabung di dalam webinar ini. Tentunya mari kita simak dan bisa kita cerna. Mudah-mudahan informasi sangat berharga bagi kita semua. Dan sekali lagi tentunya ini menjadi sebuah harapan untuk kedepannya. Dan kami sekali lagi mengucapkan terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Terima kasih Bapak atas sambutannya. Dan sesi berikutnya adalah paparan dari Ibu Wida terkait tema kita hari ini. Ibu Wida adalah seorang terapis bicara di Cilegon Physiotherapy Care. Beliau akan memaparkan materinya kurang lebih 20 menit, kemudian dilanjutkan dengan sesi tanya jawab. Untuk itu saya persilahkan kepada Ibu Wida untuk memaparkan materinya. Oke, iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Ini udah kedengaran suaranya? Udah, terdengar Bu. Nama yang terhormat kepada Bapak Ikhlas Nufus, selaku owner klinik CFC, yang terhormat Ibu Puji Lestari, terhormat Bu Heni selaku klinik Semuanya, jajaran timnya, dan peserta yang saya hormati. Ini langsung aja ya, saya mulai materinya. Untuk mempersingkat waktu, saya mulai materinya. Oke. Di sini kita mulai deteksi dini speech delay pada anak. Apa sih itu speech delay atau keterlambatan bicara? Sering kita dengar mungkin keterlambatan bicara ya, itu ada salah satu tahapan perkembangan yang terlambatnya perkembangan atau tahapan perkembangan yang dilalui anak, umumnya sih bahasa dan bicara yang lebih dikenal kita tadi keterlambatan bicara. Nah, ada satu lagi ini dari IDAI atau Ikatan Dokter Anak Indonesia, yaitu salah satu penyebab gangguan perkembangan yang paling sering ditemui pada anak, terutama usia prasekolah gitu. Di penelitian ada dari 5 sampai dari 10% ada 5% anak yang mengalami itu gitu. Jadi banyak sekali. Mungkin ada yang kita lihat terlambat nanti juga bisa nanti juga nyusul gitu. Mungkin terlambat sebentar doang, tapi ternyata ketika ditunggu kok nggak ada perkembangan ya itu. Jadi itu bisa jadi warning tersendiri. Padahal ini anak udah siap mau masuk prasekolah, udah masuk sekolah, mungkin TK, tapi kok masih belum ada bicara atau bicaranya yang tidak jelas gitu. Kemudian ada perkembangan kosakata anak usia 1 bulan sampai 5 tahun. Di sini saya ambil sampai 5 tahun. Sebenarnya ada sampai 7 tahun, cuma saya ambil golden age-nya aja. Bisa dilihat 0 sampai 6 bulan itu ada cooing. Jadi sedini mungkin kita sudah harus memberikan stimulus verbal, seperti yaitu. Jadi kita buat komunikasi, interaksi dengan anak dari usia bayi. Sebenarnya ini ada, sebelum cooing ini ada refleks menangis, itu bahasa pertamanya bayi gitu. Nanti semakin bertambahnya usia akan ada cooing, atau kita mungkin sering dengarnya anak mengucapkan vokal, huruf-huruf vokal, gitu dengan banyak nadanya gitu. Kemudian ada gargling itu seperti main lidah di dalam gitu, gitu. Kemudian meniru bunyi
dia senang mengimitasi bunyi sekitarnya, seperti kalau kita mungkin gitu, atau dia dengar di sekitar, entah kita sedang lagi ngobrol, anak menyimak seperti itu. Jadi dari dini, dari kecil, anak itu sudah harus diajak berinteraksi gitu, karena anak pun akan menerima kosakata itu dari kita, walaupun anak itu masih kecil. Jadi jangan sampai kita tuh kekurangan memberikan stimulus itu kepada anak. Kemudian ada babbling, satu suku kata seperti ma, ba, da, gitu. Mungkin bagi para orang tua sering nih mendengar waktu bayi anaknya juga bilang kayak gini nih, mengujarkan yang kayak gini, ma, ba, da, gitu. Kemudian mulai menarik perhatian sekitar, biar perhatian kita itu ke arah si adik gitu, si anak gitu. Kemudian merespon bunyi dengan tersenyum atau tertawa, seperti yang sering kita lihat ya, kalau kita ajak bercanda bayi atau balita gitu, dia senang dengan merespon dengan tersenyum atau tertawa seperti itu. Kemudian masuk ke 7 sampai 12 bulan. Ada double babbling. Sebenarnya ini nyambung dari 0 sampai 6 bulan itu, kemungkinan ada yang malah emang dia lebih dominan si double babbling atau mama, mama, baba, gitu. Jadi nggak cuma double babbling. Jadi jaraknya emang 0 sampai 6 bulan, 7 sampai 12 bulan ini juga mepet. Kemudian ada meniru bunyi bicara dan intonasi. Dia suka meniru bunyi bicara sekitarnya gitu. Saat kita berbicara dia ikut, nadanya naik turunnya seperti apa, seperti itu. Mengekspresikan keinginan dengan gestur tubuh. Ini penting untuk diperhatikan ketika anak kok nggak ada ya menunjuk. Jadi ekspresi ini cuma mungkin nangis atau ya udah kita yang harus menyediakan, tapi dia tidak ada menunjuk. Justru itu yang harus diwaspadai di usia ini gitu, karena menunjuk itu salah satu ekspresif anak mau minta apa, tapi masih emang dengan dominan gestur gitu. Anak sudah bisa, adik dadah, dadah, dadah gimana? Dia dadah gitu. Terus menggelengkan kepala untuk menolak gitu. Kemudian merespon namanya saat dipanggil. Dia nengok ketika dipanggil namanya, mencari siapa sih yang manggil ini, mencari sumber suaranya itu. Mengerti kata tidak, dia akan menggelengkan kepala untuk menolak tadi, atau ketika bilang adik tidak, itu tidak boleh gitu. Adik itu panas, anak sudah mengerti dengan kata panas gitu. Jadi di usia 7 sampai 12 bulan ini anak memiliki kosakata ekspresif. Ekspresif itu yang diujarkan, yang diucapkan itu ada 1 sampai 3 kata. Kemudian selanjutnya ada 13 sampai 18 bulan. Itu masuk ke tahap yang baru nih. Tapi sebenarnya juga masih nyambung sama yang sebelumnya. Kadang ada juga yang masih ada babbling itu, cuma mulai naik nih ke ekolali itu. Ekolali itu adalah meniru ujaran orang lain. Seperti apa? Adek, ini apa gitu. Mungkin ada penempatan huruf yang masih belum sesuai, tapi maksudnya emang ya itu meniru, itu jatuhnya ekolali, cuma itu emang tahapnya gitu. Tetap harus dikasih pemahaman seperti itu. Kemudian setelah ekolali itu ada true speech atau kata bermakna. Jadi ini kata pertama yang keluar yang punya arti. Misal ketika manggil mama papa atau ayah bunda gitu, ayah ibu gitu. Jadi kata yang sudah memiliki arti. Misal sebelumnya kita nggak tahu nih, oh ternyata ini masih babbling, tapi karena babbling double babbling, mama dikira itu manggil mama gitu. Saat itu memang sudah bisa menyelekkan, oh ini ibu gitu, tapi belum bisa mengujarkan. Nah, terus speech-nya itu ada di usia 13 sampai 18 bulan ini gitu. Kemudian usia ini anak memiliki kosakata 3 sampai 20 kata gitu. Dan kalau kita bertanya, adik mata mana? Dia mau menunjuk, tapi memang belum dengan verbal gitu, belum dengan ujaran. Mau mengikuti perintah sederhana, adik ambil minumnya, adik ambil botol susunya gitu.
sebenarnya ini ada di kegiatan sehari-hari ya, penting untuk dilakukan karena kalau dengan kita hanya menyediakan, oh ya, nih nangis, berarti mau susu, kita menyediakan susu, itu justru meminimalisir anak untuk verbal gitu. Kenapa aku harus ngomong, padahal aku udah sediain gitu. Kemudian masuk ke 19-24 bulan. Jadi anak di sini, usia ini, mulai mengekspresikan melalui verbal dengan dua kata dalam satu fase. Ini apa? Mau minum, mama susu, seperti itu. Kemudian ada kosakata ekspresifnya, di sini naik 50-100 kata. Anak juga di sini sudah mulai senang mendengarkan cerita. Dia senang memberikan atensi saat kita bercerita. Gitu. Mulai bertanya dan menjawab pertanyaan ini apa. Jadi nggak cuma satu arah. Anak yang bertanya, ini apa, ini apa, ini apa. Enggak, tapi juga ketika ditanya, adek ini apa, dia tahu jawabannya. Dan dia masih menjawab dengan satu kata, misal nama bendanya. Seperti itu. Kemudian dia sudah bisa juga menunjuk 5 bagian tubuh. Cuma warning lagi, di sini masih belum verbalnya ya. Tapi juga ada misal yang dia mau untuk verbalnya juga. Oke. Terus dengan kita menamai benda, ada ini apa? Ini gelas, ada ini apa? Botol susu. Anak di usia rentan usia ini 19-24 bulan ini sudah mau menengok atau merespon ke, oh iya ini benda yang dituju yang sedang kita namain gitu. Dia mau nengok ke situ, ke bendanya, nggak hanya dengan nunjuk atau verbal atau kemana-mana, tapi kontak mata pun itu perlu. Jadi dia sudah mau merespon, menengok ke arah benda yang dituju yang sedang kita namai itu. Dan 25-50% bicara bahasanya sudah dapat dimengerti oleh orang lain. Gitu. Jadi nggak cuma dari keluarga, karena biasanya kalau keluarga, oh iya, kita ngerti nih maksudnya minta apa, atau ngomong apa ya ini, gitu. Jadi di sini sudah dapat dipahami juga oleh orang lain. Kemudian masuk ke usia 2 tahun sampai 3 tahun. Di sini langsung rentangnya saya kasih 1 tahun sesuai sumbernya. Perlu diketahui di usia 2 tahun ini, masuk 2 tahun ini, anak punya ledakan kosakata, ledakan bahasa yang cukup signifikan. Bisa dilihat pada usia 19-24 tahun ini, anak memiliki kosakata ekspresif 50-100 kata. Sedangkan di 2 tahun sampai 3 tahun itu ada 50-250 kata. Karena ya tadi pada usia 2 tahun ini punya ledakan kata yang cukup signifikan, dan prinsipnya bahasa reseptif atau pemahaman anak, konsep anak itu harus lebih tinggi daripada si bahasa ekspresif ini yang diverbalkan ini gitu. Kemudian anak sudah mau bertanya dengan 2 kata. Ini apa? Susu mana? Seperti itu. Kemudian mau mengikuti 2 perintah, 2 bagian seperti itu. Adik ambil plastik, buang di tempat sampah gitu. Jadi udah ada perintah 2 bagian, anak sudah mau langsung bergerak, mau mengikuti sesuai perintahnya, nggak perlu adik ambil plastiknya sudah dilakukan, baru diinstruksi lagi. Kalau itu jatuhnya instruksi berarti. Kemudian anak sudah mulai paham satu dan semua. Anak juga mau dengan mengekspresikan dengan verbal keinginan ke toilet. Jadi kalau misalkan di rumah bisa dilihat usia 2-3 tahun ini sudah mau nggak mengekspresikan keinginannya atau kegiatannya saat itu. Terutama yang utama adalah tera-tera diri. Misal dia kebelet pipis atau kebelet pup, dia mau nggak mengutarakannya, entah itu satu kata atau memang sudah terbentuk satu frase, yaitu 2 kata gitu. Jadi dia bisa menjelaskan ini maksudnya sebelum, sedang, atau setelah kegiatan adalah dia mengekspresikannya
sebelum kegiatan kah, sedang kegiatan kah, atau setelah kegiatan gitu. Ada juga beberapa yang memang mengekspresikannya tuh setelah kegiatannya. Ada yang habis apa? Habis pipis gitu. Jadi setelah itu. Kemudian 50-75% bicaranya sudah dapat dipahami oleh orang lain. Yang masuk ke 3-4 tahun, di usia ini, anak sudah mulai mengerti fungsi benda. Oke, mengikuti fungsi benda dan mau mengikuti 2-3 perintah ya. Menggunakan bahasa untuk mengekspresikan emosi. Menggunakan 4-5 kata dalam kalimat. Jadi dia sudah membentuk kalimat, baik itu kalimat sederhana ataupun kalimat yang sudah punya bukan hanya SPO, tapi udah ada keterangan, bagian keterangannya. Terus anak juga memiliki kosakata ekspresif 800-1500 kata. Jadi setiap usia punya penambahan signifikan yang cukup signifikan. Dan pada di usia ini 80% itu bicaranya sudah dapat dipahami orang lain. Kemudian anak juga dapat menceritakan 2 peristiwa berturut-turut. Misal ada tadi lagi ngapain aja, jadi peristiwa A dan B dalam satu kegiatan itu berturut-turut bisa menceritakannya gitu. Kemudian ada usia 45 tahun. Anak sudah dapat mendengar cerita pendek dan mampu menjawab pertanyaan pada cerita tersebut. Bisa kita memberikan pertanyaan yang ada di, mungkin pertanyaannya emang masih simpel ya. Jadi anak sudah dapat menjawab pertanyaan pada cerita tersebut, jawabannya apa sih, dan itu sesuai seperti itu. Penyusunan kalimat dan penggunaan kalimat sudah seperti anggota keluarga lainnya di sini. Maksudnya adalah susunan kalimatnya. Gitu. Jadi udah sesuai, sudah mulai tertata, karena tadi ketika kita memberikan stimulus, anak pun akan menangkap konsep itu dan oh iya, dia mulai perkembangan ini susunannya seperti ini. Oh, kalau aku mau bilang minta susu, susunannya adalah aku mau minta susu gitu. Mama, aku minta susu, seperti itu. Jadi dia sudah susunan seperti penggunaannya itu seperti anggota keluarga yang lain, karena hal yang paling pertama anak tiru, pelajaran pertama itu gurunya adalah ibu, yang kedua adalah keluarganya gitu. Jadi sangat diperlukan stimulus pada saat usia ini, terutama oleh keluarga, karena itu adalah guru terdekat, ya kan? Guru yang ada di sekitar anak itu guru pertamanya. Kemudian sudah bisa menjawab 2 pertanyaan kompleks mungkin yang sudah lebih tingkatannya sudah lebih, nggak cuma nanya tadi siapa yang tadi mandi sama siapa, seperti itu. Jadi nggak cuma jawaban siapa atau apa. Jadi dia emang pertanyaannya sudah jatuhnya sudah lebih kompleks dan memiliki kosakata 900-2000 kata. Terus anak juga sudah mulai kritis nih, bertanya arti dari suatu kata. Ini apa sih Ma artinya? Ini apa sih Pa artinya? Menjawab pertanyaan tentang fungsi. Di sini biasanya sih paling terdekat fungsi mata untuk apa, atau fungsi benda sekitar. Begitu. Nanti juga di setelahnya akan dijelaskan fungsi yang benda sekitar. Mulai kritis, dan karena tadi dari 2 tahun juga sudah ada ledakan kosakata. Jadi dia anak mulai mengeksplor. Jadi mengeksplor bukan cuma dengan motorik, tapi juga dengan pertanyaan ini apa, mungkin lagi ceriwis-ceriwisnya, lagi cerewet-cerewetnya, mulai bertanya, terus bertanya, jadi dia keingintahuannya itu tinggi, gitu. Kemudian menjawab pertanyaan tentang fungsi, jadi nggak cuma kita yang untuk apa melihat, gitu. Jadi mata untuk apa melihat, seperti itu. Nggak cuma harus ditunjuk dengan tunjuk-tunjuk doang. Kemudian anak sudah mampu berhitung sampai 10 secara berurut.
Gitu. Ini sumbernya juga sudah ada. Kemudian kita lanjut. Ini penyebab speech delay ya. Yang pertama adalah kondisinya ada dua. Di sini saya bagi dua, ada internal atau eksternal. Penyebab speech delay itu kalau internal itu dari kondisi penyertanya. Sebenarnya ini bukan penyerta ya, justru yang menyebabkan itu speech delay. Misal tadi ada autis, ada gangguan pendengaran, kelainan organ bicara, hambatan pada otak dan saraf, misal seperti MR, mental retardasi atau Down atau yang kita lebih kenal IQ-nya, anak-anak dengan yang IQ-nya di bawah rata-rata misal. Dan keterlambatan perkembangan motorik. Kenapa sih keterlambatan perkembangan motorik juga mempengaruhi speech delay? Karena ketika anak memiliki masalah dengan motorik, itu juga akan menghambat bicara ke depannya. Seperti itu. Itu sudah alurnya. Jadi, pasti hal yang ditanya adalah ada permasalahan dengan motorik apa tidak, Ibu? Ada permasalahan dengan saat prenatal, belum lahiran, saat masih dalam kandungan, atau saat lahir, atau setelah lahir punya riwayat sakit adanya. Jadi itu semua harus kita evaluasi, harus kita observasi, harus kita tahu gitu. Jadi agar kita tahu ini penyebabnya apa sih speech delay gitu. Atau dari eksternal sendiri. Eksternal sendiri kita sering tahu ya, era ini kan era gadget gitu, dimana tingkat interaksi justru rendah, tapi gadgetnya malah tinggi gitu. Interaksi dengan orang lain jadi enggak, psikososial jadi kurang, tapi di rumah dengan gadget anteng gitu. Jadi di sini ada 3 pola asuh yang salah, kurangnya stimulus bahasa dan bilingual. Bilingual itu bahasa anak belum matang nih, satu bahasa tapi udah dikasih bahasa yang lain gitu. Saya jelaskan yang pertama dulu pola asuh. Yang salah di sini yaitu tadi penggunaan gadget. Nanti di akhir ada kenapa sih kok pola asuh yang salah, penggunaan gadget itu dilarang. Sebenarnya bukan dilarang, tapi justru harus di timing dan perlu pendampingan orang tua. Ketika anak hanya diberikan gadget tanpa ada stimulus, ya udah saya nemenin, tapi anak tetap merhatiin gadget, itu juga salah. Kenapa salah? Kenapa saya bilang saya? Karena nggak ada interaksi yang terjadi. Jadi boleh menggunakan gadget, tapi gadget itu hanya jadi media. Kita tetap ciptakan interaksi dengan anak itu, apalagi kita ikut mendampingi anak bermain gadget itu. Jadi bukan berarti gadget, ini juga gadget nontonnya yang bahasa Indonesia atau tentang warna, tentang berhitung, tapi kalau anak itu tidak dalam dampingan pun sama aja gitu. Misal dikasih gadget huruf-huruf, kita belajar huruf-huruf atau enggak angka 1, 2, 3, 4, 5. Tapi anak cuma menyimak dari situ tanpa kita bertanya, adik tadi ini huruf apa ya? Angka apa ya? Itu tulisannya angka 1, tapi anak cuma nonton saja, nggak ada respon. Berarti kan anak sudah asik dengan dunianya ketika nonton gadget gitu. Tidak terjadi interaksi dengan orang tua berarti, atau tidak terjadi interaksi dengan pengasuhnya gitu. Jadi tetap harus didampingi dan ciptakan interaksi itu. Boleh, tapi dengan syarat HP atau laptop atau TV itu adalah media gitu. Bukan jadi yang ngajarin si anak, jangan jadi yang buat menciptakan interaksi si anak, karena elektronik itu cuma satu arah gitu. Anak cuma interaksi, anak yang melihat, hanya melihat, tapi yang ngomong adalah elektronik gitu. Jadinya nggak ada feedback dari anak seperti itu. Kemudian kurangnya stimulus bahasa, nyambung. Contohnya bisa nyambung dari pola asuh yang salah, saya ambil dari pola asuh yang salah tadi ya tentang gadget. Misal di rumah semua sibuk gadget.
jadinya kurangnya stimulus bahasa. Ayah main gadget, ibu main gadget, adik main-mainan sendiri, tapi tidak adanya diciptakan interaksi. Adik ini main apa? Oh, adik lagi main masak-masakan. Oh, adik lagi main bola. Ayo kita main gitu. Jadi nggak ada diciptakannya interaksi, nggak ada komunikasi, ngobrol pun nggak ada, kontak mata pun tidak ada. Ya, efeknya adalah kurang stimulus bahasa itu tadi. Padahal sedari kecil sudah harus ditanamkan stimulus bahasanya itu agar kosakatanya bertambah dan mencegah juga terjadinya speech delay gitu. Karena kan anak mau ngomong apa kalau misalkan emang nggak ada bahasa yang dia terima gitu, atau nggak ada yang ngajak interaksi gitu. Atau tadi ketika dia disuruh dia mau pengen sesuatu tapi kita langsung menyediakan karena kita tahu oh dia minta susu, oh anaknya minta susu, ya udah kita kasih susu gitu. Tapi nggak berusaha untuk adik mau apa, bilang dulu mau susu gitu. Kalau kayak gitu kan terjadi interaksi komunikasi dua arah juga gitu. Dan anak berani untuk ekspresiin keinginannya, oh aku mau susu seperti itu. Kemudian yang ketiga ada bilingual. Di sini bilingual biasanya dua bahasa ya, sekarang kan banyak yang double bahasa Indonesia dan Inggris. Jadi kita lihat dari kenapa sih kok bilingual bisa jadi bikin terlambat bicara gitu. Pertama, bilingual sendiri itu kita lihat dari lingkungannya juga. Misal kalau kita tinggal di Indonesia, berarti bahasa kita Indonesia, atau tidak harus dengan bahasa Inggris, bahasa daerah gitu. Di rumah double bahasanya banyak, tapi bahasa ibu pertama kali karena kita tinggal di Indonesia, bahasa ibu kita adalah bahasa Indonesia, seperti itu. Ditambah dengan bahasa daerah atau bahasa Inggris, tapi padahal bahasa Indonesia sendiri belum matang. Endingnya, akhirnya dua bahasa itu nggak ada yang jadi. Bahasa Indonesia nggak bisa, bahasa daerah atau bahasa Inggris pun nggak bisa. Itu yang dimaksud keterlambatan bicaranya gitu, karena bilingual tadi. Jadi bilingual di sini ada banyak macam, karena nggak semua dengan bahasa Inggris, atau bisa juga dengan bahasa daerah gitu. Jadi double bahasa, tapi justru anak tidak siap dengan double bahasa itu. Akhirnya si bahasa dua-duanya nggak ada yang keluar gitu, atau bingung ini harus pakai bahasa yang mana. Jadi kalau mau dengan menggunakan bilingual, matangkan bahasa ibu dulu, atau ini bahasa yang mana nih, kita pengen bahasa ibunya misal lingkungannya di luar, atau karena bahasa Inggris bahasa utama, ya bahasa Inggris lah bahasa utama, berarti antara bahasa Indonesia atau bahasa daerahnya jadi yang bahasa tambahannya gitu, bukan bahasa ibu, tapi syaratnya bahasa ibu harus matang dulu gitu. Karena bisa jadi anak bingung dengan ini aku harus pakai bahasa yang mana gitu, karena tadi anak belum siap nerima dua bahasa, yang satu belum matang, bahasa ibu belum matang, udah ditambah lagi bahasa yang lain, seperti itu. Kemudian gimana sih deteksi dini speech delay? Nanti udah pada nanya-nanya nih gimana sih deteksinya, gejalanya, tanda-tandanya. Tadi kita sudah belajar normalnya, sekarang udah ada gambaran nih, oh normalnya ternyata seperti ini. Baru kita bisa masuk ke gejalanya. Gejalanya itu ada anak nggak merespon ketika dipanggil. Tadi nggak ada respon, entah nengok atau mencari sumber suara. Berarti kan dia entah belum kenal dengan namanya, atau ada sebab lain. Tidak ada bubbling yang tadi tidak ada mama, dia justru diam. Atau dia cuma sampai di kuing tadi dengan vokalisasi. Kemudian anak tidak menunjuk dengan jari ketika minta sesuatu. Tadi saya sudah katakan penting Mas Lia kotor. Mas Lia. Sebenarnya menunjuk gitu. Nggak di tempat yang kotor. Di sana aja, Kemudian ada kurangnya ekspresi wajah pada usia 12 bulan. 12 bulan ke bawah. Terus kok anak diajak bercanda diem aja ya, atau kok anak biasanya tuh sering ketawa kalau kita ajak ngobrol, sering ketawa, sering tersenyum, tapi kok ini nggak ada ekspresinya sih, diem aja gitu. Ya, itu juga salah satu yang jadi warning kita sih gitu.
terus nggak ada kata yang bermakna, nggak ada kata-kata yang punya arti gitu. Jadi misal dia hanya ngikutin kita aja atau sama sekali tidak ada kata yang keluar atau hanya babbling equally saja seperti itu. Jadi ini konsepnya dia ngerti apa enggak gitu. Kemudian tidak ada dua kata dalam satu frase pada usia 2 tahun. Padahal tadi usia 2 tahun harusnya sudah membentuk frase gitu. Kok ini enggak hanya kata kerjanya saja atau intinya aja gitu mau apa, dan itu cuma satu kata. Itu juga bisa jadi warning. Kemudian dia bisa menyebutkan nama dan kegunaan benda yang sering ditemuinya itu, yang belum bisa melakukan dua perintah sederhana itu yang dua bagian tadi. Kemudian belum bisa bercerita serta menggunakan kalimat panjang lebih dari 4 kata. Jadi udah setelah 3 tahun, tapi anak belum bisa lebih dari 4 kata. Itu jadi warning. Misal dia hanya mau makan, mau minum, mah minum, mah makan, gitu. Itu juga jadi warning karena kok berarti kan susunan kata nggak nambah, entah karena kosakatanya juga belum nambah atau dia ada kesulitan dengan yang lain. Gitu saat bicara bicaranya itu juga belum sepenuhnya dimengerti oleh orang lain gitu. Masih hanya keluarga pun karena misal dia tahu, oh iya, terutama ibu ya, biasanya ibu kan lebih tahu dengan gestur ini anak mau susu, oh anak mau makan, oh anak mau ke toilet gitu. Tapi kalau dengan orang lain, kok kayaknya belum bisa mudah dipahami ya gitu. Di sini dan terakhir ada pencegahannya. Yang seperti sudah saya katakan, sering-sering diajak berinteraksi, sering-sering diajak komunikasi bagi orang tua, dan misal juga dengan pengasuh, sediakan waktu sesering mungkin bersama anak, ciptakan komunikasi, ciptakan interaksi, ajak bercerita gitu. Pokoknya bisa mungkin kontak mata dan interaksi komunikasi dua arahnya itu terjadi gitu, walaupun ada media TV dan gadget atau elektronik lainnya. Jadi itu hanya media. Kemudian orang tua langsung menyebutkan nama atau benda yang ditemui dan kegiatan apa sih yang sering dilakukan gitu. Misalnya adek lagi mandi gitu. Adek lagi apa ini? Lagi mandi. Ini apa? Sabun. Ini apa? Gayung. Ini apa? Sikat gigi. Adek lagi apa? Sikat gigi. Jadi kita dengan aktivitas sehari-hari itu bisa menimbulkan interaksi, menimbulkan kosakata, menambah kosakata juga seperti itu. Jadi bukan harus monoton dengan belajar aja, enggak gitu. Jadi banyak banget belajar, cara belajarnya di sekitar kita itu banyak banget medianya gitu. Terus kemudian mengurangi penggunaan dua bahasa tadi gitu. Sebenarnya bukan, emang kalau misalkan emang nanti ingin dengan bahasa lain ditambah dengan bahasa yang lain, itu prinsipnya matangkan dulu satu bahasa aja itu. Kalau enggak ya tadi dengan anak nggak siap dengan menerima materinya, ya sudah. Jadinya dengan itu dua bahasa itu nggak ada yang dia kuasai, malah jatuhnya jadi entah nanti dia diam atau nggak jelas bicaranya. Kemudian di bawah ada penggunaan gadget, peraturan penggunaan gadget ataupun TV gitu. Jadi disarankan anak di bawah 2 tahun itu tidak disarankan menggunakan gadget dan TV. Kenapa sih? Ya tadi itu masa-masanya 2 tahun itu punya ledakan bahasa. Kalau tidak diciptakan interaksi, komunikasi, kan sayang gitu. Warning sendiri jadinya kalau misalkan di 2 tahun kok nggak ada ledakan bahasa ya, ngomongnya diulang terus, itu aja gitu. Kata-katanya kayaknya nggak ada nambah gitu. Kemudian anak usia 2-5 tahun itu diperbolehkan menggunakan gadget atau TV, tapi maksimal 2 jam per hari. 2 jam itu entah pembagiannya seperti apa, mungkin saat makan atau nanti timing saat keluarga, tapi cuma hanya sebentar gitu, baik gadget atau TV. Jadi 2 jam itu sudah termasuk gadget dan TV. Dan perlu pendampingan orang tua, kemudian pemilihan bahasa yang sesuai tadi, dan tetap menciptakan interaksi gitu. Kemudian setelah timing si
elektronik itu selesai, dialihkan ke kegiatan yang lain, entah bercerita atau bermain bersama gitu. Jadi ciptakan aktivitas lain bersama keluarga ataupun di lingkungan sekitar, biar psikososialnya pun baik dan juga kemampuan interaksinya juga baik, komunikasinya pun juga bertambah gitu. Oke, sekian kalau dari pemaparan materi saya. Terima kasih Ibu Ida atas paparan materinya. Sekarang kita masuk ke sesi terakhir, yaitu sesi tanya jawab. Untuk pemberitahuan aja, di sini di Zoom kami ada sedikit kesalahan. Misalnya tiba-tiba nanti mati di tengah proses diskusi kita, minta lagi pakai link yang sudah saya berikan. Ya. Lihat dulu pertanyaannya. Untuk yang pertama dulu sambil saya share pertanyaannya. Kalau anak usia 2 tahun 8 bulan belum fokus untuk berkomunikasi dua arah, jadi ketika ditanya atau diajak ngobrol, anak malah mengikuti apa yang diucapkan lawan bicaranya, bukan menjawab. Apakah itu termasuk speech delay? Bagaimana cara mengatasinya? 2 tahun. Ini sistemnya mau langsung dijawab aja atau bagaimana? Jadi. Sebentar ya. Apa di layar sudah muncul pertanyaan? Belum? Oke. Belum ya? Ya udah. Mungkin bisa langsung dijawab dulu Bu satu pertanyaan itu sambil saya coba share pertanyaan dari teman-teman. Ya. Oke, kalau anak usia 2 tahun 8 bulan, maaf itu ada blank space. Oke. 2 tahun 8 bulan belum fokus untuk berkomunikasi dua arah. Jadi ketika ditanya atau diajak ngobrol, anak malah mengikuti apa yang diucapkan lawan bicaranya. Apa termasuk speech delay? Kalau dari pemaparan tadi, 2 tahun 8 bulan. Harusnya itu kan udah ada ledakan kata banyak, kosakata sudah banyak dan anak sudah bisa mulai kritis ya bertanya, ini apa, justru dengan anak pun menjawab gitu. Kalau usia 2 tahun 8 bulan masih ada, kita bilang itu ekolali ya, itu termasuknya speech delay. Kenapa sih speech delay? Karena tadi mengikuti ujaran orang lain ketika ditanya tapi malah ngikutin ujarannya kita, itu kan bukan perkembangan sesuai usianya yang ada di 2 tahun itu. 2 tahun 8 bulan berarti kan udah masuk area 2 tahun 2 sampai 3 tahun tadi kan gitu. Padahal ekolali tadi ada di usia 1 tahun gitu. Kenapa sih itu bisa dibilang speech delay seperti itu? Maaf Ibu Heni, tadi ya screen-nya? Oh, blank. Blank lagi ya? Iya gitu. Jadi kenapa bisa dibilang speech delay itu karena itu gitu. Jadi itu bisa dilatih dengan kegiatan sehari-hari. Ada ini apa, tapi kita bantu dengan jawaban. Misal minta makan, Dek, ini apa? Ada lagi apa? Gitu. Oke. Ada lagi apa? Adek lagi makan. Kita bantu jawab. Karena kalau misalkan kita diemin, anak akan ngikutin jawabannya gitu. Terus itu memang nggak bisa sekali dua kali anak paham gitu. Jadi itu perlu pengulangan lagi. Jadi kita tanamkan konsep kalau adik ditanya mama ini apa, adik lagi apa, jawabannya ini gitu. Tapi itu sesuai kondisi gitu. Atau misal kita bertanya benda gelas misal, adik ini apa?
kita bantu jawab, ini kelas. Kalau memang si adek malah ngikutin lagi apa yang diucapinnya, apa yang diujarkannya lagi gitu. Kita selalu terus bantu buat jawab. Jadi kita tuh tanemin konsepnya, oh ini ternyata pertanyaan dan bukan harus diikuti, tapi harus dijawab seperti itu. Jadi terus diulang dan dikasih pemahaman kalau ini harus dijawab gitu. Jawabannya ini gitu sesuai kondisinya. Misal kalau kondisinya lagi makan, adek lagi apa? Lagi makan, dia bilang oh lagi makan gitu. Jadinya itu bisa dikatakan spesialnya karena tadi untuk mengikuti ujaran yang diucapkan lawan bicaranya itu berarti ada di usianya dari satu rentang usia yang sampai 19 sampai 24 bulan itu tadi gitu. Atau di yang 1 tahun sampai masuk ke 2 tahun itu. Sebenarnya ekolali itu masih akan tetap ada, tapi juga tidak banyak dan nggak dominan. Mungkin dia akan mengikuti ketika anak itu tidak mengerti dengan pertanyaan yang bisa pertanyaannya itu terlalu rumit gitu. Ya, biasanya ada beberapa anak yang mengikuti lagi pertanyaannya itu, cuma ya itu karena mungkin dia tidak mengerti, penekanan itu karena tidak mengerti. Cuma kalau setiap ditanya tapi diikutin lagi, berarti itu perkembangannya tidak sesuai dengan usianya saat ini gitu. Jadi tadi acuannya bisa jadi acuan PPT tadi bisa jadi acuannya karena itu ada perkembangan normalnya di situ yang tadi sudah saya tekankan juga. Oke, mana pertanyaannya lagi? Blank lagi ya? Iya. Oh, oke. Ya. Silakan Bu. Oke, ya. Untuk pertanyaan yang ke masih yang kedua. Anakku 21 bulan tapi belum ada kata jelas, hanya mengumam. Minta tolong dengan cara menarik tangan kita ke objek yang dimaksud. Apakah harus terapi atau bagaimana? Oke. Tadi dari 21 bulan itu kan udah ada perkembangan masuk ke usia mau masuk ke usia 24 bulan nih, harusnya kan nggak cuma dia mengguma, humming itu ada di usia awal gitu. Sama kayak cooing, babbling gitu. Jadi humming itu ada di usianya benar-benar masih awal. Tapi kok di usia 21 bulan masih belum ada kata jelas. Terus hanya menarik tangan kita buat minta sesuatunya itu. Gitu. Itu harus terapi atau bagaimana? Dari usia 1,5 tahun pun itu udah bisa dilihat, oh ini udah bisa terapi atau belum gitu. Itu semuanya memang semua keinginan dia hanya menarik atau hanya misal dia sulit buat mengekspresikan gitu. Jadi kalau misalkan itu tetap harus diamatin dan dilihat, oh dia hanya mau ngomong saat ini, oh dia mau ngomong hanya saat ini. Terus kalau kondisinya seperti ini dia baru narik tangan gitu. Kalau dari kacamata terapi bicara sendiri pun itu sudah warning ya, karena kok 21 tahun belum ada 21 bulan belum ada kata, dia hanya humming terus mengekspresikan sesuatu, minta sesuatu hanya tangan. Jadi itu sudah bisa dilakukan terapi, karena terapi memang dari sedini mungkin gitu. Biasanya ada yang tunggu sampai 24 bulan karena ya tadi di usia 2 tahun kan ada lonjakan kosakata yang cukup signifikan gitu. Jadinya ada yang menunggu sampai itu, tapi kalau dari kacamata terapi bicara sendiri sih itu sudah warning dan itu sudah bisa diterapi, memang harus diterapi seperti itu. Takutnya kalau dibiarkan terus
dia akan merembet ke depannya gitu, akan mengganggu ke depannya seperti apa gitu. Dan apakah harus terapi aja dan berhenti di stimulus di rumah, itu nggak bisa, dan di rumah tetap harus dilakukan karena apa yang paling banyak kan timingnya ada di keluarga ya gitu, jadi maksimalkanlah di rumah, apalagi masih sedini mungkin kita harus cari, misal dia minta apa, minta minum, minta susu, bilanglah dulu ini susu, lihat, jadi ciptakan itu kontak mata, anak harus lihat ke si benda yang dituju atau hal yang ditujunya si anak, hal yang diminta oleh si anak itu gitu. Misal nomor 3, misal tadi pas tahapan babbling kan kata Mbak Wida, kita tahu dia belum susu jangan langsung dikasih sampai si anak bisa dulu, tapi pas lagi susu tantrum. Oke, jadi ini kan manajemen tantrum ya gitu. Kenapa sih anak itu nggak mau bilang gitu? Harus kita mungkin manajemen, banyak sih kejadian yang kayak gitu, banyak banget yang cerita kayak gitu, nggak apa-apa. Jadi kan sebenarnya kita bisa lihat ya, yang emang dia tantrum karena senjataku, senjatanya, senjata anak, kok kalau aku ini harus suruh ngomong dulu sih, aku tantrum gitu. Ada faktor lain nggak gitu? Misal aku minta sesuatu aku harus diturutin, kalau enggak aku tantrum berarti aku nanti dapat gitu. Dari pola itu pun itu bisa menciptakan apa ya, polanya anak, kalau aku nggak diturutin aku harus tantrum gitu. Jadi ada faktor lainnya, banyak faktor pendukungnya, kenapa sih kok anak tantrum gitu. Tantrumnya itu apa di setiap dia hanya mau minta sesuatu atau bagaimana. Jadi tetap diusahakan, kalau dari saran saya tetap harus diusahakan itu menamai. Jadi kan kita bisa memilah ya, ini nangis yang ancam atau yang emang masih bisa kita cari celahnya gitu. Jadi tetap dibawa enjoy. Sebenarnya harus benar-benar dibawa enjoy karena materi terapi bicara sebenarnya emang ada di kehidupan sehari-hari, dan kalau misalkan emang nggak itu nggak akan monoton nanti jatuhnya gitu. Jadi kalau dari saya itu tetap harus kita usahakan itu menamai. Mungkin pelan-pelan nggak bisa saat itu dia akan menjawab enggak, tapi kita kasih pemahaman, adik kalau mau minta sesuatu harus dinamai dulu, harus bilang dulu mau apa gitu. Kita cari celahnya dulu. Gimana caranya kita bisa kasih pemahaman itu, jadi nggak tantrum dulu gitu. Kemudian selanjutnya, jadi sebenarnya boleh ya gadget, tapi bukan untuk babysitter atau babysit anak tetap ortu bersama. Iya, jadi tetap ortu harus mendampingi, bukan artinya karena gadget jadi dilepas, orang tua nggak perlu mendampingi gitu. Enggak, justru gadget itu cuma media, balik lagi itu cuma media, benar-benar cuma alat bantu belajar gitu. Tetap gurunya ya yang menciptakan komunikasi, yang menciptakan interaksi, yang ngajarin ya orang tua sekitar, orang tua, atau misal memang dua-duanya kerja, ya berarti dengan pengasuh ya pengasuhnya berarti gitu. Tapi tetap gadget itu adalah media. Cuma ya tadi tetap harus dikasih waktu, dan itu disiplin waktu harus ketat. Begitu kita ya udah deh kompensasi sedikit lagi, kedepannya anak nanti akan keenakan gitu bahasa gimana. Tapi kalau misalkan kita terlalu anak juga nanti nggak akan mau. Tapi kalau kita terlalu misal, ya udah boleh belajar, boleh main gadget tapi 5 menit, nanti habis itu belajar. Terus kita langsung ambil belum 5 menit, nanti anak juga kedepannya nggak akan mau buat, ya udah paling nanti mama ngambil mainan, ngambil gadgetnya itu. Jadi disiplin waktunya tetap harus ketat ya. Jadi timing waktunya harus ketat. Kenapa sih boleh gadget tapi untuk di bawah 2 tahun?
di bawah usia 1,5 tahun dan 2 tahun itu sebisa mungkin tanpa gadget, tapi tetap ciptakan interaksi yang utama. Jadi kalau bisa yang utama itu interaksi dengan keluarga, dengan lingkungan sekitarnya dulu gitu. Kalau sudah emang benar-benar mentok ya tadi itu 2 jam atau bahkan malah 1 jam gitu. Jadi 2 jam itu maksimal banget untuk termasuk TV dan gadget itu dalam 1 hari gitu. Kemudian perkembangan motorik kasar terlambat atau kemungkinan anak speech delay walaupun anak babbling. Kita lihat dari usianya dulu, tapi perkembangan motorik kasar itu juga salah satu yang mempengaruhi keterlambatan bicara itu sendiri karena itu areanya, karena itu sudah alurnya motorik kasar, motorik halus, kemungkinan nanti kemudian ada konsentrasi, atensi, kontak mata, kemudian nanti naik ke bahasa bicaranya tadi. Perkembangan bahasa bicaranya juga akan terlalu, makanya setiap kita gali satu informasi, kita tuh harus bertanya, ada merangkak atau tidak ya? Oh ternyata merangkaknya di skip Bu, anak saya nggak ada merangkak gitu, langsung duduk, terus berdiri, jalan merambat, kemudian jalan. Padahal merangkak itu penting gitu. Kenapa sih kok penting? Karena ya tadi nanti itu bersangkutan dengan bicaranya. Mungkin kalau untuk buat motorik lebih di ranah lain ya, buat operasi terapi sama fisioterapi gitu. Tapi dari awal saya bilang perkembangan anak itu harus dilewati. Jadi ini perkembangan normalnya, bukan berarti bisa di skip. Oh di skip nggak apa-apa, tenang-tenang aja. Nggak, tapi justru itu jadi warning, kok nggak ada merangkak ya? Kok sebentar banget sih merangkaknya gitu. Jadi itu bisa ada warningnya gitu. Terus misal jadi motoriknya kok kayaknya masih belum bisa ini, belum bisa itu. Padahal harusnya tuh udah bisa jauh gitu. Itu kan jadi warning tersendiri. Harus apa? Jadi kita sebagai orang tua yang harus proaktif buat cari tahu itu. Ini sesuai nggak sih sama perkembangan anaknya? Oh harus apa ya saya? Gitu. Kemudian tadi ada babbling. Saat ini usianya berapa? Dan sesuai nggak sama usianya babbling itu? Tadi babbling usianya dari 0 sampai 6 bulan, kemudian ada 6 sampai 12 bulan tadi itu. 0 sampai 6 dan 7 sampai 12 tadi. Sebenarnya masih babbling itu kadang panjang, tapi juga nggak bisa selalu masih ada babbling terus sampai usia sekian bulan. Karena itu berarti udah keterlambatan kan. Berarti dia tahapan selanjutnya juga mundur semua gitu. Jadi balik lagi sesuai nggak sama usianya gitu. Kita lihat patokannya dari yang normalnya itu tadi. Kemudian nomor 6 anak saya umur 5 tahun. Saat hampir 3 tahun baru bisa jalan. Jadi bicaranya terlambat sampai sekarang. Belum jelas bicaranya. Dia sudah terapi bicara baru setahunan, perlu terapi motorik juga mohon penjelasan. Pertanyaannya kalau di motorik itu motoriknya gimana sekarang gitu? Yang kondisi terbarunya, apakah sudah bisa merangkak atau keseimbangan masih kurang? Biasanya itu nanti di konsultasikannya nanti biasanya sama operasi terapi, nah sensori integrasi, fisioterapi seperti itu. Ada nggak sih masih perlu digarap buat motoriknya gitu? Karena kalau dari terapi bicara sendiri itu hanya berantetannya, bersangkutannya nanti awalnya dari situ loh garapannya. Jadi itu bukan speech delay murni yang misal karena pola asuh atau bilingual. Jadi emang punya karena penyebab lain gitu. Nah, untuk tahu terapi motorik atau enggak itu bisa dikonsultasikan lagi dengan yang lebih ahli di bidangnya. Karena kalau untuk motorik ya balik lagi tadi bukan ranahnya terapi bicara, tapi kalau dari saya anak bicaranya belum jelas, padahal di usia 3 tahun itu yang masih perlu harus digarap gitu. Tapi nanti pasti
dilihat juga dengan motoriknya. Bisa ke klinik terdekat di rumah gitu. Karena ya tadi itu bukan, mohon maaf sebelumnya, itu bukan namanya terapi bicara, jadi itu harus digabung dengan didukung dengan okupasi, didukung dengan visual integrasi, fisioterapi, seperti itu. Gak bisa dengan terapi bicara berdiri sendiri. Kemudian anak saya usia 3 tahun 2 bulan. Saat ini bicaranya campur-campur bahasa Inggris. Karena waktu itu saya nonton TV berbahasa Inggris, bagaimana mulai kembali mengenal bahasa ibu atau bahasa Indonesia. Banyak bicara dan sudah bercerita, tapi campur-campur katanya. Ada kata-kata yang tidak jelas. Dia mengerti nggak untuk diinstruksi gitu. Dia komunikasi lancar tidak? Kalau misalkan dia lancar komunikasinya, tapi dominannya dengan bahasa apa kalau misalkan campur-campur gitu. Kalau dikatakan speech delay itu ketika bahasa yang bercampur, satu bahasa juga nggak bisa, bahasa yang lainnya juga nggak bisa, si bahasa ibu nggak bisa, bahasa tambahannya juga nggak bisa, seperti itu baru itu dikatakan speech delay. Nah, makanya balik lagi, bisa nggak komunikasi, ciptain komunikasinya itu bisa nggak sih ketika dia ditanya ini ngerti, terus dijawab juga dia dengan misal juga bisa, tapi masih bahasanya campur, dikonsistenkan. Misal dari rumah, di rumah penggunaan bahasanya apa, dan mulai dikurangi si gadgetnya tadi, bahasa Inggris di TV gitu. Karena berarti kan berdampak nih. Kalau biasanya dari pengalaman si speech delay ini kalau dia bercampur bahasa itu menyerapnya tuh per kata gitu. Jadi satu kalimat ada bahasa Inggris, ada bahasa Indonesia gitu. Jadi emang bercampur bahasanya. Seperti kasusnya yang nomor 7 ini, anak saya usia 3 tahun 2 bulan gitu. Kata tidak jelasnya itu cuma ocehan atau gimana, atau dia bercerita dan dia pemilihan katanya karena bercampur gitu. Nah, terapinya kalau di rumah yaitu tadi kurangi dulu dari lingkungannya dulu nih, yang dikurangi faktornya dulu yang menyebabkannya itu yang dikurangi gitu. Kita stimulus pakai bahasa, misal bahasa ibu kita bahasa Indonesia seperti itu. Ya berarti stimulusnya dengan bahasa Indonesia. Minta sesuatu atau menceritakan sesuatu atau menjelaskan sesuatu, dia bahasanya bercampur, dengarkan dulu satu kalimat atau dengarkan dulu sampai dia selesai ngomong, baru kita bantu ralat, tapi dengan bahasa Indonesia. Kasihlah pengertian, Dek bicaranya pelan-pelan, pakai bahasa Indonesia gitu. Jadi kasihlah pengertian, gimana sih bicara yang benar itu, bicaranya kayak mama gini gitu. Minta ini, kita contohkan juga seperti itu. Jadi sebenarnya kalau buat gadget elektronik itu nggak bisa langsung dilepas karena pasti anak juga kaget kan. Jadi perlahan dikurangi dan perlu pendampingan. Kalau emang ada bahasa Inggris, kita jadi yang media translate-nya. Kita yang harus ini warna merah misal gitu. Karena kalau misalkan tidak di translate, tidak diterjemahkan, tidak diartikan, ya nanti anak dengan kebingungan bahasanya itu. Nanti pun kedepannya juga akan kayak gitu. Dia akan tahu ini warnanya red, bukan merah. Seperti itu. Begitu dikasih tahu ini warnanya merah, dia nggak mau. Karena itu tahunya warnanya red, gitu. Jadinya harus pelan-pelan dari rumah. Kemudian setelah itu kalau saran dari saya harus ke yang lebih mengerti soal ini, yaitu tadi terapis bicara. Bisa konsul ke klinik atau rumah sakit terdekat gitu agar bisa dapat penanganan yang sesuai, tindakan yang sesuai, segera diterapi agar dia ngomongnya terstruktur lagi, bahasa Indonesia dulu baru bisa digabungkan sama bahasa yang lain. Kalau baru bila usia 9 bulan baru mulai babbling, tadi kan masih masuk areanya babbling ya.
dikatakan speech delay itu kalau misalkan udah melebihi jauh dan ini harusnya udah masuk areanya bahasa ini atau areanya bahasa ini atau dia belum mampu mengekspresikan. Tiap anak itu berbeda-beda. Kita memang punya patokan si normal ini, perkembangan bahasa yang normalnya ini, tapi tiap anak itu berbeda-beda. Mungkin ada yang telat sekian bulan gitu. Kayak sama, misal, oh iya si anak A ngomongnya usia 1 tahun nih, ngomong ada mau ngajarin sesuatu. Tapi kalau si anak B ngomongnya setahun 2 bulan gitu, tapi harus setahun 3 bulan gitu. Agak sedikit terlambat dari bahasanya. Normalnya dari perkembangan normal yang emang ini kan teorinya gitu. Jadi belum bisa dikatakan speech delay seperti itu. Speech delay atau diagnosa lain itu bisa dideteksi kalau itu anak udah 1,5 tahun. Kok ini perkembangan harusnya udah sampai di sini tapi cuma bisa di sini, cuma baru sampai sini, dan itu udah ketinggalannya itu udah lumayan signifikan seperti itu. Kalau nanti anak bisa mengejar kemampuan itu, tapi ya tadi balik lagi dengan stimulus gitu, ya berarti itu bukan gangguan gitu, cuma agar mencegah biar nggak speech delay harus distimulus terus gitu. Jadi ajak interaksi, kita contohkan, adik coba bilang papa, mama gitu. Jadi naik ekor lagi, ada ide apa? Susu gitu. Kemudian ada juga pola yang salah, misal ada juga yang bilang susu itu karena adik masih bilang cucu, kita ikut bilang cucu, nanti pun ke depannya akan terhambat, akan bilangnya cucu juga karena apa? Yaitu tadi dari dulu saya tahunya cucu bukan susu gitu. Jadi ada pola asuh, nanti jatuhnya itu pola asuh seperti itu. Nah, kesalahan artikulasi itu juga jadi bisa menyebabkan ini gangguan artikulasi karena ya tadi speech delay itu macamnya ada yang dia emang diam, perkembangannya tidak sesuai, atau dia ngomongnya nggak jelas nih gitu, tapi dia emang nggak ada basic keterlambatan motorik atau masalah di otak atau autisme seperti itu gitu. Sore iya. Jadi 21 bulan belum ada perkembangan bahasa yang keluar ya. Jadi kalau bisa tuh ditangani sedikit, balik lagi, kalau bisa itu harus ditangani sedini mungkin. Kenapa sih harus sedini mungkin? Karena ya tadi gapnya tuh belum terlalu banyak dikejar, PR-nya belum terlalu banyak. Anak pun nggak berat dengan beban yang berat, ini yang harus kamu kejar ini yang sebegini nih gitu tuh. Nah, bisa dikatakan speech delay itu tadi ya 1,5 tahun sampai 2 tahun. Kenapa? Karena tadi kok jaraknya jauh banget nih, usianya harusnya segini udah bisa ini gitu. Balik lagi, kita stimulus, dan kalau dari saya pribadi konsultasikan ke terapis bicara terdekatnya. Jadi segera dapatkan konsultasi terapis bicara itu. Ini perkembangannya udah 21 bulan kok masih belum keluar kata gitu. Jadi dengan di rumah stimulus bahasa, stimulus bicara adik, ini apa namanya, adik mau apa gitu. Berarti dia sama sekali belum ada babbling atau ekolalinya ya. Tetap harus di stimulus. Yang paling utama adalah stimulus dari keluarga dulu, terutama dari ibu. Bisa tertangani kalau segera kita tindakannya kasih segera gitu. Jadi sedini mungkin kita harus tangani itu gitu, agar nanti ke belakangnya juga nggak terlambat gitu. Ini kan berarti udah speech delay nih gitu. Kalau 21 bulan belum ada satu kata pun, apalagi belum ada ekolali atau babbling seperti itu, jadi dia hanya diam, atau bisa dia punya gangguan lain gitu. Jadi ini nggak speech delay murni gitu. Jadi kita balik lagi lihat kondisi anak, lihat kondisi anak ke belakang gitu. Nggak cuma dari anak, misal saat ibu mengandung ada sakitkah, atau
pernah terbentur gitu. Jadi di flashback atau dari saat lahiran ada infeksi kah gitu. Terus ada misal setelah lahir postnatal itu ada dia riwayat sakit, riwayat kejang, atau kok motoriknya terlambat, ada apa gitu. Jadi semuanya dilihat gitu. Tapi ya itu 21 bulan itu sudah masuk camp warning ya, 1,5 tahun buat terapi gitu. Kok belum bicara tentang apapun seperti itu. Nomor 10, anak saya usia 9 bulan. Motorik. Pertanyaan terakhir nih Bu, yang ke-10. Iya. Oke. Pertanyaan terakhir ya. Iya. Ini ngelasut gimana dengan perut atau tangan untuk maju mundur. Jadi kayak modelnya ngesot gitu ya. Kayak merangkak gitu ya, ngesot ya. Cuma kayaknya juga belum merangkak kan karena masih perut dan tangan ya. nempel. Iya. Nempel ya. Apakah itu masuk bagian dari merangkak? Bila bukan, terapi dan menjadi dokter tumbuh. Kalau dari saya, iya itu masuk bagian dari dokter tumbuh kembang, tapi tetap diajarkan merangkak itu seperti apa. Cuma bisa di ini kan areanya berarti areanya motorik ya, gitu. Bisa dikonsultasikan di klinik dokter tumbuh kembang anak juga. Bisa langsung sih ke klinik yang ada fisioterapinya, operasinya, kemudian atau mau emang langsung ke dokter tumbuh kembang juga ada, juga bisa gitu. Karena itu bukan merangkak seperti yang kita tahu, merangkak kan dengan tangan dan lutut kan gitu, bukan dengan perut dan tangan untuk maju mundurnya. Berarti kan pola merangkaknya salah nih gitu. Tapi ya itu balik lagi tuh nanti dibahas atau bisa dikonsultasikan dengan yang lebih sesuai bidangnya ya, tadi fisioterapi dan okupasi terapi gitu. Oke, ada pertanyaan lagi? Sudah, sepertinya wah sudah jauh dari prediksi kita nih, Bu. Lebih waktu. Jadi itu pertanyaan terakhir. Mungkin Ibu ada yang mau disampaikan sebelum kita tutup? Kalau dari saya, yang paling utama sediakan waktu dulu buat anak, baik orang tua ataupun pengasuhnya. Jadi sediakan waktu bukan berarti ya udah saya di sekitar dia ada, absensi kita ada tapi tidak ada interaksi gitu. Jadi ciptakan interaksi itu dulu, karena itulah awal mulanya kosakata si anak menerima gitu. Baru kalau emang mau didampingi dengan gadget silakan, tapi tetap ajak anak berinteraksi, ajak anak bercerita seperti itu. Mainlah di luar, nggak apa-apa gitu. Biar interaksi dengan teman. Jadi anak tidak takut dengan bersosialisasi. Nanti kan kedepannya juga itu berpengaruh gitu. Oke, berani berbicara dengan kita, tapi dengan begitu dengan lingkungan dia kurang percaya diri gitu. Jadinya tetap ayo diajak interaksi. Namailah semuanya gitu. Ini apa deh? Kasih tahu kegiatannya apa, itu bendanya apa gitu. Ajaklah selalu anak itu buat bercerita. Anak itu senang buat direspon ceritanya. Jadi kalau misalkan emang gak jelas, diralat, kita bantu buat ikut jelasin, kita bantu. Oh, ada yang mau ini gitu, tapi bilang dulu gitu. Kalau mau minta sesuatu atau bercerita gitu. Jadi dengan kita sibuk sendiri pun anak juga malas, anaknya nggak direspon atau apa. Jadi aku malas ngomong, jadi banyak faktor. Ya balik lagi, terus penggunaan gadget dan di lingkungannya lebih diperhatikan lagi, penggunaan gadget terutama karena iya gadget dampaknya juga baik dari sisi positif, tapi kalau kita salah menggunakannya ya tadi gitu, dampaknya juga ke anak akan salah gitu. Jadi kalau misalkan yang udah ada warning-warning nih dari tadi, dari hasil pengembangan motoriknya yang motorik bicara bahasa yang normalnya, tapi udah melewati usia jauh dari 1,5 sampai 2 tahun, bisa dikonsultasikan ke dokter tumbuh kembang atau klinik. Di klinik juga bisa langsung gitu, dengan terapisnya, dengan bagiannya yang profesional gitu. Oke. Baik. Terima kasih Bu Wida. Alhamdulillah rangkaian sesi diskusi pada sore ini sudah terlaksana dengan baik. Kami ucapkan terima kasih kepada Cilegon Physiotherapy Care, terutama kepada Bapak Ikhlasin Nufus
Dan juga kami ucapkan terima kasih kepada Ibu Ida sebagai narasumber kita yang sudah bersedia untuk berbagi ilmunya kepada kita semua. Dan terima kasih kepada audiens yang sudah menyimak dengan antusias. Jika ada Bapak Ibu ingin konsultasi lebih lanjut, kalau posisinya di Cilegon nih, bisa langsung datang ke Cilegon Physiotherapy Care. Tapi kalau di luar Cilegon mungkin bisa langsung ke klinik terdekat Anda. Sebelum saya tutup, saya mau menginformasikan bahwa Zoominar Little Monjo berikutnya akan diadakan pada tanggal 17 Agustus 2020 dengan tema Montessori versus Traditional Education. Jangan lupa follow Instagram Little Monjo untuk info Montessori terkini. Akhirnya saya Heni Hartini pamit undur diri. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.